Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perancangan Sistem Teknik Industri 2, Modul 4, Sub 3 mengenai inverter control. Di mana teman-teman di sini akan melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan pada part barang yang sebagai penyusun mainan kereta api kayu. Di mana pada mainan tersebut udah ada bill of materialnya, yakni penyusun mainan tersebut. Di mana ini akan dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan MRP-nya atau Material Requirement Planning-nya. Yang nantinya akan dilakukan verifikasi MRP dengan menggunakan pendekatan Capacity Requirement Planning atau CRP-nya. Nah, di sini dalam perencanaan MRP-nya ada beberapa inputan data yang harus dimasukkan, begitu bill of material-nya, terus data master production schedule-nya, terus inventory master file-nya. Ya, di sini langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, 4.1, identifikasi masalah. Di sini teman-teman akan melakukan identifikasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan terkait inventory controlnya atau manajemen stoknya atau manajemen persediaannya. Terus di sini teman-teman akan menjelaskan pendekatan untuk manajemen hal tersebut dengan disertai data-data pendukungnya seperti yang saya sudah jelaskan barusan. Kemudian teman-teman akan menjelaskan mengenai pendekatan yang dilakukan untuk manajemen persediaan tersebut. Nah, perlu diketahui sama teman-teman bahwasanya untuk pengolahan data modul ini akan menggunakan load for load dengan pendekatan load for load. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana. Secara perhitungan matematis juga sederhana. Kenapa? Karena yang kita akan produksi itu merupakan sesuai dengan pesanan yang dimintai oleh konsumen, seperti itu. Terus daripada load for load ini merupakan pendekatan teknik dengan cara atas dasar pesanan diskrit dengan mempertimbangkan minimasi dari ongkos simpannya, jumlah yang dipesan, kemudian dari teknik ini menjadikan ongkos simpannya menjadi 0, seperti itu. Di sini juga teman-teman akan menjelaskan secara singkat urutan yang dilakukan dalam manajemen persediaannya. Lanjut ke bagian 4.2, data MPS, Master Production Schedule-nya. Di mana teman-teman udah punya data MPS-nya masing-masing, tiap-tiap kelompok udah punya, di mana dari MPS ini merupakan outputan dari modul-modul sebelumnya. Nanti ke bagian bill of materialnya, di mana bill of material ini merupakan diagram penyusun daripada mainan kereta api kayu tersebut, di mana nanti gambarnya ini akan dibagikan oleh asisten supaya dari penyusunan nanti akan seragam, seperti itu. Dan jangan lupa untuk analisanya, analisa informasi apa saja yang kita dapatkan daripada gambar bill of material mainan tersebut. Lanjut ke subbab turunannya, ada part list. Part list ini merupakan tabel penyusun komponen penyusun dari mainan kereta api kayu. Sini teman-teman udah didapatkan dari praktikum sebelum-sebelumnya, dan ini juga akan dikasihkan sama asisten biar seragam dari penyusunan materialnya. Dan jangan lupa untuk menganalisa informasi apa saja yang kita dapatkan daripada tabel tersebut. Lanjut kepada MRP-nya, di mana MRP ini merupakan Material Requirement Planning. MRP ini juga adalah sistem perencanaan produksi dan pengendalian inventory terkomputerisasi yang bertanggung jawab untuk menjadwalkan produksi dari seluruh item yang berada di bawah level produk akhir.
di mana teman-teman akan dikasih inventory master file-nya sama asisten untuk melakukan perencanaan kebutuhan materialnya. Yakni ada subbab turunnya MRP part level 0. Ya, perlu diketahui teman-teman bahwasanya untuk perencanaan kebutuhan materialnya ini akan direncanakan mulai dari part level 0 sampai ke part paling akhir. Ya, langsung saja ke perencanaannya atau penyusunannya. Yakni teman-teman itu melakukan pendataan terlebih dahulu terkait data MTS-nya pada masing-masing kelompok. Di sini juga teman-teman udah dapatkan di modul sebelumnya data MTS-nya dari periode ke-1 sampai ke periode ke-6. Nah, kemudian daripada data MTS-nya ini nanti dibuat dalam per minggu. Jadi dari tiap-tiap MPS per bulannya ini nanti akan dibagi sama 4. Karena kenapa kita asumsikan di sini bahasanya dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, kemudian disusun seperti ini untuk tiap MPS per bulannya dijadikan per minggu dipetakan seperti ini. Ada 4 kolom untuk satu data MPS per bulannya. Nanti seperti ini. Sampai ke angka 24 gitu. Nah, langsung saja ke bagian perancangan ataupun perencanaan artinya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa istilah yang perlu teman-teman kuasai, di mana di sini ada kuantitas di mana ini menunjukkan jumlah item yang direncanakan pada tingkatan tersebut. Kemudian di sini ada kode part, ini merupakan kode part pada masing-masing itemnya. Kemudian di sini ada lead time-nya. Lead time ini merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan suatu yang dibutuhkan atau yang dipesankan sampai item yang dipesan itu siap digunakan. Jadi sini untuk kuantitas ini nanti disesuaikan dengan yang ada di BOM-nya, kemudian yang lead time-nya ini akan disesuaikan dengan data yang dikasih asisten. Kemudian di sini ada keterangan level 0. Ini menunjukkan bahwasanya penyusunan material ini akan dilakukan mulai dari level 0 sampai ke level paling akhir. Nah, di sini juga ada keterangan GR, POH, MR, POR, sama PR. Di mana GR ini merupakan gross requirement-nya, kebutuhan kotornya. Di mana GR ini merupakan total dari semua kebutuhan termasuk kebutuhan yang diantisipasi perusahaan untuk setiap periode waktunya. Kemudian ada SR atau kita sebut schedule receipt, di mana schedule receipt ini merupakan jumlah item yang telah dibeli tetapi sepenuhnya diterima oleh pembeli. Saya ulang bahwasanya untuk schedule receipt ini merupakan kuantitas item yang telah dibeli tetapi belum sepenuhnya diterima oleh pembeli. Kemudian selanjutnya ada POH, di mana POH ini merupakan project on hand-nya. Project on hand ini merupakan inventory on hand ataupun inventory yang udah dipunyai perusahaan yang udah ada di dalam gudangnya. Terus kemudian ada NR merupakan net requirement-nya ataupun kebutuhan bersihnya, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setelah dikurangi dengan inventory yang tersedia dari gudangnya dan schedule receipt-nya.
dari total kebutuhan atau yang saya sebut tadi kebutuhan bersihnya. Kemudian ada POR, Plan Order Receipt, di mana kuantitas item yang harus diterima atau diproduksi pada akhir periode waktu partikular. Penentuan nilai POR ini tergantung teknik yang digunakan dalam penentuan load sizing-nya, di mana kita di sini menggunakan pendekatan lot for lot. Jadi yang kita produksi itu sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada plan order release atau PR, itu di mana PR ini menunjukkan kuantitas item yang harus diterima atau diproduksi pada akhir periode waktu tertentu dengan memperhitungkan lead time untuk masing-masing komponen. Oke, langsung saja ke perencanaannya, di mana data yang kita isi terlebih dahulu itu merupakan GR-nya, di mana GR ini merupakan diambil dari data MPS per minggunya. Ini kita link saja. Nah, kemudian kita tarik sampai ke paling akhir. Setelah itu, kita cek terlebih dahulu SR yang dilakukan oleh perusahaan. Ini yang di order atau yang dipesan oleh perusahaan ini tercantum pada kolom on ordernya, di mana teman-teman nanti melakukan link terhadap nilai tersebut. Jadi pada periode pertama itu kita linkkan ke on order pada kode part Z, di mana kode part Z itu merupakan mainan kereta apinya. Nah, kemudian kita masukkan POH-nya yang ada di data inventory master file-nya. Ini. Nah, kemudian untuk menentukan POH selanjutnya, apakah di dalam gudang itu masih tersedia atau enggak, maka yang dilakukan adalah sama dengan nilai yang dipesan oleh perusahaan, kemudian dijumlahkan dengan POH ataupun komponen yang sebelumnya tersedia di perusahaan atau di gudang. Kemudian dikurangi dengan kebutuhan kotornya ataupun gross requirement-nya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tarik sampai ke belakang. Nah, ketika dia tidak nyampe ke sini udah nilai minus, berarti di dalam perusahaan itu sudah tidak ada tersedia komponen yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan kotornya. Maka yang dilakukan adalah di bagian baris NR, di mana di bagian baris NR ini sama dengan gross revenue-nya dikurangi dengan PO-nya. Itu. Maka item yang perlu dipenuhi oleh perusahaan sebanyak 622, dan ini teman-teman tarik sampai ke belakang gitu. Nah, kemudian
kita masukkan POR-nya. Kita masukkan kuantitas item yang harus diterima atau diproduksi pada akhir periode. Karena kita menggunakan pendekatan POR, ya udah yang diminta sama konsumen ya itu yang kita produksi. Jadi POR sama dengan ER-nya itu. Kita tarik sampai ke bagian belakang. Seperti itu. Kemudian di bagian PR ini merupakan kuantitas item yang harus diterima atau diproduksi pada akhir periode tertentu. Di sini kan lead time-nya 1. Jadi dari POR pada periode ketiga ini dimasukkan pada PR di kolom periode kedua. Dan ini tarik sampai ke belakang. Sampai sini. Karena lead time-nya 1, maka ini loncat 1 sini. Nah, untuk PR di level 0 merupakan GR di level bawahnya, yakni level 1-nya. Nah, level 1 itu nanti masing-masing untuk GR-nya merupakan outputan dari PR di level 0. Dan begitu juga dengan seterusnya. PR di level 1 itu merupakan inputan dari GR di level 2. Oke, lanjut. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika kuantitasnya bukan 1, lebih dari 1, maka nanti untuk GR-nya ini dikalikan dengan item yang ditentukan atau yang udah ada di penyusunan bill of materialnya mainan tersebut atau di produk tersebut. Misal ini kuantitasnya ada 2, maka di sini dikali 2 untuk masing-masing GR-nya sampai ke belakang seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya juga seperti yang tadi, begitu POH-nya, NR-nya, PR-nya. Dan bagian PR-nya ini ada ketentuan bahwasanya kalau lead time-nya 1, kita loncatkan ke satu periode sebelumnya gitu. Kalau 2, kalau lead time-nya 2 minggu, maka nanti untuk peletakan nilai PR-nya itu ditaruh di 2 minggu sebelumnya. Sampai di sini 2 minggu. Jadi nanti untuk 2 ininya dilingkan ke kolom pertama seperti itu. Jika itunya lead-nya 2. Nah, seperti itu. Nanti juga disesuaikan dengan perencanaan MLRT yang lainnya seperti itu. Ini teman-teman nanti akan bikin dari level 0 sampai part level akhir. Itu. Nanti bisa dihitung sendiri nanti. Ada berapa tabel yang perlu teman-teman masukkan seperti itu. Nanti teman-teman itu masukkan di bagian sini. Kemudian jangan lupa untuk dianalisa. Lanjut ke rekapan plan order release. Nah, rekapan dari plan order release merupakan outputan dari masing-masing PR dari tiap perencanaan MRP-nya. Jadi, misal di kode part Z atau mainan kereta api kayu, maka yang kita linkkan itu dari awal periode 0 kita linkkan ke PR di bagian MRP level 0 seperti itu.
berikan di bagian 0. Kita tinggal tarik sampai ke belakang. Begitu juga dengan yang kode part yang lainnya ataupun komponen yang lainnya. Dimasukkan seperti ini. Dan jangan lupa untuk dianalisa informasi apa saja yang diberi di sini. Kemudian masuk ke bagian rekapan inventory master filenya dan work center record filenya, dimana untuk IMF-nya ini nanti akan dikasih sama asisten. Nah, ini nanti akan dikasih sama asisten, tetapi untuk setup dan runtime-nya ini diambil sesuai dengan modul sebelumnya. Teman-teman kan udah ngitung setup time-nya sama runtime-nya seperti itu. Ya, perlu diketahui bahwasanya untuk yang bagian assembly nanti untuk setup time-nya itu di 1, untuk runtime-nya itu setengah untuk yang kode part set, dan untuk assembly yang lain, kerangka dan yang lainnya itu dikasih 5. Itu. Kemudian due date-nya ini nanti akan dikasih extend, time-nya juga, dan work center ini disesuaikan dengan yang ada di modul sebelumnya. Dan ini juga akan disesuaikan dengan modul sebelumnya terkait WC-nya, jumlah, efisiensi, availabilitas, sama kapasitas tersedianya. Hari kerja ditentukan sama teman-teman di sini shift jam kerjanya. Jangan lupa di tiap-tiap tabelnya itu dikasih analisa. Kemudian masuk ke bagian validasi dan verifikasi dengan CRP, di mana CRP ini nanti memberikan penilaian secara terperinci dari sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pesanan-pesanan manufacturing yang diciptakan melalui proses MRP tadi. Nah, ini nanti CRP ini memvalidasi MRP agar perencanaan yang dilakukan sebelumnya telah sesuai dengan kapasitas tersedianya. Nah, nanti ini untuk pengolahan datanya mirip sama di modul sebelumnya RCCP. Teman-teman kapasitas tersedianya berapa, kebutuhan tiap worksetternya berapa gitu dibandingkan, terus kemudian yang tidak terpenuhi maka dilakukan revisi seperti itu nanti. Nah, caranya yang pertama kita buat matriks setup-nya terlebih dahulu. Cara membuat setup matriksnya, teman-teman itu buat seperti ini. Sebelumnya teman-teman harus buat tabel ini, tabel kode part, operation, setup time, sama WC-nya. Nah, nanti teman-teman ngambil data sebelumnya di tiap kode partnya. Ini kode partnya bukan yang cuman A, B, C, tapi sesuai dengan operasi juga. A1 itu ada berapa operasi dan ada di beberapa work center gitu. Nah, caranya teman-teman itu buat tabel seperti ini. Ada kolom work center, ada kolom kode part, ada periode 1 sampai 6, minggu pertama sampai minggu 4 di masing-masing periodenya. Di sini WC1, di sini ada total, di sini ada kode partnya. Begini caranya. Pertama, untuk di bagian work center 1. Teman-teman perhatikan di bagian work center 1, teman-teman masukkan data yang ada di work center 1. Misal, di sini di work center 1 ada produksi part A1, produk A1 seperti ini. Maka
karena ini merupakan operasi pertama, nanti akan dicantumkan di bagian periode 1 minggu pertama. Nanti ini juga sampai ke bagian sini. Ini menunjukkan bahwasanya kan di sini teman-teman itu ada due date-nya masing-masing. Nah, due date ini menunjukkan kapan daripada produksi tersebut selesai. Karena due date-nya itu tadi 1, maka ini sampai ke periode 6 minggu pertama. Dan itu begitu juga dengan yang lainnya. Teman-teman pokoknya cari terlebih dahulu di tiap pendapatnya yang ada di bagian worksheet 1. Misal juga F1, kita teman-teman masukkan di sini F1. Ini masukkan F1. Nah, kenapa ini dikali 2? Karena di bagian F1 ini ada dua operasi di worksheet 1. Ada dua, maka setup time-nya ini dikali 2. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Teman-teman catatkan sendiri. Seperti ini nanti. Sampai ke work center ke-6. Sampai work center ke-6. Nah, kemudian perlu diketahui bahwasanya ini kan kenapa kok ada di minggu kedua. Nah, soalnya pada operasi ataupun pada komponen F2 maupun G2 kita lihat. Nah, ini untuk operasi yang ada di work center 1 itu dilakukan pada proses 2. Jadinya untuk peletakannya itu ada di minggu 2 periode 1 seperti itu. Nah, nanti sampai akhirnya disesuaikan dengan due date-nya masing-masing komponen itu. Nah, kemudian ketika udah teman-teman rancang seperti ini, teman-teman coba salah satunya dikasih tanda bahwasanya dari operasi ini, dari work center 1, part A1 itu menuju ke work center 2 pada bagian A1, di mana untuk produksi part tersebut ini dilakukan secara bertahap. Ketika ini sudah selesai, langsung ke work center 2. Maksudnya untuk pembuatan produk ini tidak harus menunggu produk yang maksudnya dari sampai ke operasi terakhir baru buat lagi, enggak. Jadi produksi produknya itu nggak harus nunggu produknya itu selesai seperti itu. Nanti dibuat seperti ini sampai yang paling terakhir nanti pada bagian work center. Nah, dibuat seperti ini. Nah, lanjut di sini ketika udah teman-teman bikin matriks setupnya, jangan lupa untuk analisanya. Untuk analisanya itu menunjukkan matriks setup terhadap waktu dan operasinya dalam proses produksi produk mainan kertas kayu. Matriks setup dibuat berdasarkan bill of materialnya dari produk mainan kereta api kayu. Matriks ini menunjukkan operasi dari setiap mesin yang digunakan. Seperti pada work center 1 dan pada part A1, proses setup dapat dimulai pada periode 1 minggu 1 dengan diketahui waktu setupnya dibutuhkan selama 0,25 menit dan dapat berakhir pada periode 6 minggu ke-1. Kemudian teman-teman ini bikin rekapan waktu matriks setupnya, dimana untuk pembuatannya seperti ini. Jadi teman-teman bikin tabelnya di tiap work centernya. Nah, ini didapatkan dari penjumlahan di tiap minggunya. Maksud saya di tiap periodenya. Misal pada A1 periode 1 ini merupakan penjumlahan dari minggu pertama sampai minggu 4 di periode 1.
Begitu juga dengan yang ini. Untuk part A1 di minggu ke bukan maksud saya di periode kedua, dari minggu pertama periode 2 sampai minggu keempat di periode 2 itu diakumulasikan atau dijumlahkan. Dan itu nanti berlaku dengan yang lainnya. Nanti teman-teman juga jumlahkan dari tiap-tiap periodenya. Ini dijumlahkan berapa, seperti itu. Nah, kemudian nanti direkap pada masing-masing WC-nya. Teman bikin seperti ini. Bikin seperti ini, nanti direkap dari tiap-tiap periodenya. Berarti untuk work center 1 periode pertama itu dengan ke sini. Begitu juga dengan yang periode kedua, tinggal tarik ke sini. Tarik ke sini. Begitu juga dengan yang work center 2. Itu ambil dari total tiap-tiap periodenya. Kemudian itu juga berlaku dengan membuat matriks bagian rantai. Sama halnya yang kayak tadi untuk pembuatannya. Terus ini rantainya bikin kayak tadi berapa. Kemudian membuat rekapan waktu matrik rantainya. Kemudian di subbab turunannya itu ada kebutuhan plan order release. Nah, dari plan order release-nya ini teman-teman itu diperoleh dari akumulasi dari rekapan matrik setupnya sama rekapan matriks rantangnya. Ya, kemungkinan besar ini bukan seperti ini hasilnya. Soalnya di sini saya mengakumulasikan atau menjumlahkan set matriks setup time-nya sama matriks setup time-nya, bukan rantamnya. Jadi kemungkinan nggak seperti ini hasilnya. Jangan berpatokan dengan apa yang ada di sini ya. Kemudian di subbab turunan selanjutnya itu ada kebutuhan release ordernya. Nah, nanti untuk release ordernya ini nanti teman-teman buat seperti ini. Mengambil data-data sebelumnya, ada operasi, kode part, ada periode ataupun due date, setup, runtime, schedule receipt-nya diambil dari yang tadi di data inventory master file-nya. Kemudian totalnya. Nah, di totalnya ini merupakan rundown dari perkalian antara runtime dikali schedule receipt-nya. Kemudian ditambahkan sama setup time-nya. Ini. Kemudian rekap kembali seperti ini. Ini periode ataupun due date-nya. Di sini bikin kolom kode part, WC-nya, periode, sama totalnya. Kemudian teman-teman bikin tabelnya ini berdasarkan work center-nya. Jadi teman-teman semua part yang diproduksi ataupun dibuat di work center 1 itu dijadikan satu. Jadi nanti ada total WC-nya, di tiap-tiap work center-nya seperti itu. Kemudian teman-teman itu melakukan rekapan terhadap waktu tiap work center-nya. Misal di bagian WC periode pertama itu mengambil work center 1 yang ada di periode pertama. Begitu juga dengan
WC1 di produk 2. Nah, ini di sini kan cuma ada satu. Ini sebagai percontohan aja. Dan ini yang work center 2, produk 1, dan yang lainnya. Kalau yang 0 ini bahwasannya di work center 1 itu tidak ada data produk ke 3, 4, 5, 6 itu enggak ada. Kemudian ini kebutuhan plan order release-nya. Nah, untuk kebutuhan plan order release-nya itu mengambil data sebelumnya yang udah teman-teman rekap. Nah, ini nanti tapi saya ulangi bahwasanya jangan patokan dengan nilai ini karena ini saya masih mengakumulasikan bukan dengan matrik runtime-nya. Ini masih setup sama setupnya. Kemudian masuk ke bagian tabel capacity requirement planning-nya. Ketika udah buat rekapan kebutuhan business order-nya, kemudian masuk ke 4.7.5 capacity requirement planning-nya. Nanti untuk membuatnya ini tinggal teman-teman akumulasikan antara rekapan waktu tiap work center sama kebutuhan plan order list di masing-masing work center dan tiap periodenya seperti itu. Jadi ini ditambah sama ini. Terus bagian kebutuhan kapasitas ini disesuaikan dengan pengolahan data di modul 2. Nanti teman-teman untuk kapasitas tersedianya itu mengambil data yang sudah disediakan oleh asisten berdasarkan perhitungan teman-teman terkait jumlah jam kerja, shift, dan hari kerja itu berapa. Nah, nanti untuk order centernya ini ambil dari masing-masing kolom ini. Jadi nanti ada 6 tabel, terus ada 6 grafik. Nah, sekiranya di sini misalkan kapasitas tersedianya itu tidak memenuhi work center yang ada di work center pertama, nanti itu dilakukan revisi. Begitu juga dengan work center yang lainnya. Nah, ini setelah dilakukan revisi, mengubah jam kerja, hari kerja, jam kerja, mesinnya, dan lain-lainnya. Nanti sampai dari kapasitas tersedianya itu memenuhi di masing-masing work centernya. Seperti itu. Itu nanti untuk bagian tabel tersebut dimasukkan di bagian 4.6 perbandingan work center dengan kapasitas tersedia. Kemudian untuk 4.7.7 itu revisinya. Perbandingan work center dengan kapasitas tersedia revisi. Kemudian 4.8 itu analisa keseluruhan. Jadi teman-teman itu analisa secara singkat dan padat mengenai mulai dari MRP sampai ke perbandingan work center dengan kapasitas tersedia revisinya. Kemudian yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Seperti biasa untuk kesimpulannya itu menjawab dari tujuan masing-masing praktikum. Kemudian sarannya ini berupa apa yang menjadi solusi yang akan diberikan kepada perusahaan seperti apa agar dari permasalahan tersebut
bisa teratasi dengan optimal. Ya mungkin itu saja untuk pengolahan data modul 4/3. Kalau ada pertanyaan silakan bisa menghubungi teman-teman asisten. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.